Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akmarisa Lopong Sama dengan NIM 23110501029 dari Geografi Sains B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Untuk lebih lanjut, Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Setiap harinya pasti kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita, baik untuk berbicara, menulis, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Tapi sekarang ini telah banyak perubahan yang ada, baik dari segi pengaruh luar, yaitu pengembangan global, dan juga dari masyarakat Indonesia sendiri. Sekarang ini pun dari bidang pendidikan, anak-anak playgroup sudah diajarkan menggunakan bahasa luar negeri seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang, dan masih banyak yang lainnya. Belum lagi setelah tingkat SD, SMP, SMA, dan seterusnya, semakin banyak bahasa-bahasa asing yang dipelajari. Ini dianggap sebagai kebutuhan modal, juga sebagai tolak ukur kemajuan individu-individu di masa depan. Ini dianggap sebagai kebutuhan modal, juga sebagai tolak ukur kemajuan individu-individu di masa depan. Tapi ini mempunyai pengaruh secara langsung dan tak langsung, yaitu sebagai bahasa asing menjadi bahasa sehari-hari agar terbiasa, dan juga sebagai alat latih untuk memperlancar pengucapan, pendengaran, dan penulisan. Cukup memprihatinkan, karena fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dari warga negara Indonesia menjadi tergeser, karena bahasa asing menjadi bahasa pergaulan, menjadi jembatan dalam persaingan global, dan juga salah satu syarat dalam dunia pekerjaan. Tak dipungkiri pentingnya mempelajari bahasa asing, tetapi alangkah jauh lebih baik bila kita tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, untuk memperdalam mengenai bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui bagaimana cara pengembangannya sampai saat ini, sehingga kita tahu mengenai bahasa pemersatu dari berbagai suku dan adat istiadat beraneka ragam yang ada di Indonesia, yang termasuk kita di dalamnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern, paling tidak ada dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar, dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang dipergunakan para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi. Pada masa lalu digunakan kalangan keluarga kerajaan sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda yang menganggap kelontaran Melayu pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya Belanda, berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi, diantaranya dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian dipergunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakan bahasa sebagai bahasa ibu. Biasanya masih digunakan bahasa daerah atau yang jumlahnya bisa sampai sebanyak 360. Masuk pada materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada zaman prakemerdekaan. 1. Masa pra 1928. Bila dilihat dari sudut pandang sejarah, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau komunikasi sejak abad 7, yaitu masa awal bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, tempat orang belajar filsafat, dan pusat keagamaan Buddha dengan menggunakan bahasa perhubungan, yaitu bahasa Melayu. Berdasarkan catatan sejarah, bahasa Melayu tidak saja berfungsi sebagai bahasa perhubungan, namun juga digunakan sebagai bahasa pengantar, bahasa resmi, bahasa agama, dan bahasa dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa pengantar dan alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, bahasa Melayu digunakan pada perguruan tinggi Dharmapala. Dengan bukti lain yang dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Prasasti tersebut antara lain Prasasti Kedudukan di Bukit Palembang tahun 683 Masehi,
Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi, Prasasti Karang Brahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 Masehi, inskripsi Ganda Suli di Kedu, Jawa Tengah tahun 832 Masehi, Prasasti Bogor di Bogor tahun 942 Masehi. Dalam Kongres 2 Jong Sumatera diputuskan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan antar Jong. Tindak lanjut dari keputusan tersebut adalah dengan menerbitkan surat kabar Neraca, Biang Lala dan kaum Modea sebagai puncak keberadaan bahasa Melayu seperti yang diraikan di atas. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda di Jakarta oleh berbagai Jong. Salah satu hasil gemilang dari Kongres Pemuda yaitu dengan dicetusnya Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu berisi, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Masa Pasca 1928. Cetusan Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan berikutnya dapat dilihat dari berdirinya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 pada para pelopornya antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Cimpane, dan Amir Hamzah. Angkatan ini tampil dengan tema pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Pada masa itu terjadi krisis terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Kaum penjajah Belanda berusaha mengganggu keberadaan bahasa Indonesia sehingga jumlah pakar Indonesia sepakat untuk mengadakan Kongres Satu Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 bab 15 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Opuijsen yang berlaku sebelumnya. Ciri-ciri ejaannya yaitu huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan lain sebagainya. Bunyi hamzah yaitu dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya. Peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan sampai sebelum masa reformasi antara lain Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia IV yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983.
Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Ia dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia pada zaman reformasi. Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia 7 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dan Ketentuan sebagai berikut. Keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Tugasnya memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, sampai tahun 2007, Pusat Bahasa berhasil menambah kira-kira 250.000 kata baru. Dengan demikian, sudah ada 590.000 kata di berbagai bidang ilmu, sementara kata umum telah berjumlah 78.000. Namun angin reformasi yang muncul sejak tahun 1998 justru membawa perubahan buruk bagi bahasa Indonesia. Perancuan penggunaan bahasa Indonesia makin marak di era reformasi. Penggunaan bahasa asing kembali marak dan bahasa Indonesia sempat terpinggirkan. Pada zaman reformasi, salah satu pihak yang memiliki andil dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Tokoh pers Jafar Assegaf menuding sekarang ini kita tengah mengalami krisis penggunaan bahasa Indonesia yang amat serius. Media massa sudah terjerumus kepada situasi tiada tanggung jawab terhadap pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media massa kini cenderung menggunakan bahasa asing, padahal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan penghormatan bahasa Indonesia sudah mulai memudar. Hal ini disebabkan antara lain oleh perubahan zaman reformasi yang tidak ada konsep yang utuh, sikap tidak percaya diri dari wartawan, direktur, pemimpin redaksi, dan pemilik perusahaan pers karena mereka cenderung memikirkan pangsa pasarnya, persaingan usaha antar media, dan selera pribadi. Ada dua kecenderungan dalam pers saat ini yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim. Kedua, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Namun, pers juga telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata dan ungkapan baru seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, RONI, konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, provokator, arogan, hujat, makar, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut memang terdapat di kamus, tetapi tidak digunakan secara umum atau hanya terbatas di kalangan tertentu saja. Selain itu, saat ini bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Di kalangan pelajar dan remaja sendiri, lahir sebuah bahasa baru yang merupakan percampuran antara bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Bahasa tersebut biasa disebut dengan bahasa gaul. Keterpurukan bahasa Indonesia tersebut umumnya terjadi pada generasi muda. Bahkan sudah ada beberapa kalangan yang beranggapan dan meyakini bahwasanya kaum intelek adalah mereka yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik yang total memakai bahasa asing ataupun mencampur adukan bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sejak zaman reformasi tahun 1998, bahasa Indonesia mengalami penurunan minat mempelajarinya di berbagai negara di dunia. Minat orang asing belajar bahasa Indonesia menurun akibat kondisi pengajaran bahasa Indonesia belakangan ini menunjukkan gejala penurunan. Gejala penurunan itu baik dari aspek intensitas penyelenggaraan maupun dari segi jumlah peminatnya. Penurunan intensitas penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dari dalam negeri menurunnya minat itu akibat penyelenggaraan
pengajaran untuk penutur asing itu sendiri, maupun kondisi dari dalam negeri sendiri. Penurunan minat itu terjadi di negara seperti Australia, Belanda, dan Jerman. Hal itu akibat politik di negara tersebut. Di Jerman bahkan pelajaran bahasa Indonesia di kampus-kampus peminatnya berkurang. Walaupun sampai ditutup, program ini tertutup juga upaya untuk meningkatkan citra Indonesia di sana. Kurangnya minat mempelajari bahasa Indonesia di beberapa negara, diantaranya juga karena kurangnya sumber daya manusia. Namun sejak itu pun ada peningkatan mempelajari bahasa Indonesia dari negara seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Mesir, dan negara Arab, serta negara serumpun berkembang pesat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing dengan pemasyarakatan alat uji bahasa Indonesia yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Pusat Bahasa juga mencoba mensosialisasikan setiap programnya kepada instansi lain seperti membuka pusat-pusat kebudayaan Indonesia di beberapa negara. Pusat kebudayaan ini sekaligus sebagai ajang promosi Indonesia kepada masyarakat di dunia. Saat ini pusat kebudayaan Indonesia itu sudah diupayakan didirikan di Canberra, Australia, Los Angeles, Amerika Serikat, dan Washington, Amerika Serikat. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik, sejarah bahasa Indonesia pada zaman prakemerdekaan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pertama masa pra 1928 ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu pada zaman kerajaan Sriwijaya sampai dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Kedua, masa pasca 1928 ditandai dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda, menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia sampai dengan pada tahun 1942. Dibentuk Komisi Bahasa Indonesia oleh Jepang. Perkembangan bahasa Indonesia pada saat kemerdekaan dimulai dari tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 bab 15 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia sampai dengan diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-2 sampai ke-8. Pada zaman reformasi diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia 7 di Jakarta tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 hingga sekarang cenderung membawa perubahan buruk bagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris dan bahasa gaul. Selain itu, bahasa Indonesia mengalami penurunan minat mempelajarinya di beberapa negara di dunia seperti Australia, Belanda, dan Jerman. Namun juga ada peningkatan mempelajari bahasa Indonesia dari negara seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Mesir, dan negara Arab. Saat ini pusat bahasa berupaya membuka pusat-pusat kebudayaan Indonesia di beberapa negara. Pusat kebudayaan ini sekaligus menjadi ajang promosi Indonesia pada masyarakat Indonesia. Saat ini pusat kebudayaan Indonesia itu diupayakan didirikan di Canberra, Australia, Los Angeles, Amerika Serikat, dan Washington, Amerika Serikat. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya meminta maaf jika dalam penuturan kata atau dalam materi yang saya tampilkan masih mengalami banyak sekali kekurangan. Saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.